Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami, dan kami percaya, sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui, hari ini dan hari-hari kami ke depan, kasih-Mu, penyertaan-Mu akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu, karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun hidup kami, mengarahkan jalan kami seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 29 Januari 2025, tertulis dalam kitab Mika 7 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Tung isema debata songonho, namar pamuati di dosa, jala na ubolus pangalasion ni partalian na tebay, dang toktong ibana marsigomos marroni rimas, ay makalamuhon asini rohado ibana. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mika salah seorang nabi Israel yang juga ikut bergumul, merenungkan dan terus mendoakan sikap sifat hidup bangsa Israel kala itu. Mereka yang terus hidup menurut keinginannya, semakin jauh dari Tuhan dan bahkan melupakan Tuhan. Sudah banyak sekali peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para nabi termasuk Mika juga, agar bangsa ini bertobat, agar bangsa ini kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Dan bahkan nubuatan itu seperti ancaman bahwasanya akan datang kerajaan-kerajaan asing untuk mengalahkan mereka. Tapi tentu itu semua tidak diindahkan. Sampai pada akhirnya kita tahu bagaimana perjalanan bangsa ini, bukan? Akhirnya mereka dibuang ke Babel dan mengalami penderitaan di sana sebagai budak 70 tahun lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari doa Mika kepada Allah, agar Allah tidak meninggalkan umat-Nya sekalipun mereka telah berdosa. Agar Allah memberikan pengampunan, agar mereka beroleh keselamatan. Mika meminta kepada Allah agar menggembalakan umat-Nya dan terus menuntun hidup mereka agar mereka merasakan damai sejahtera. Tentu ini adalah merupakan kerinduan Mika agar bangsa itu tetap hidup di dalam jalan Tuhan setelah mereka mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu jugalah tentunya yang diharapkan Allah atas kehidupan umat-Nya, agar mereka beroleh pengampunan, agar mereka selamat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan ayat renungan hari ini adalah doa, pengakuan Mika, siapa Allah dan seperti apa Dia terhadap umat-Nya. Jikalau raja-raja,
penguasa-penguasa di dunia ada batasnya. Pengampunan yang mereka berikan ada batasnya. Tetapi tidaklah demikian Allah yang Maha Pengasih itu. Sebab itulah saudara-saudara, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Mika 7 ayat 18 ini. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Lihatlah, artinya tidak ada bandingnya di dunia ini atau di mana saja pun. Kekuatan, kemahakuasaan, dan pengasihannya Allah itu. Dia sungguh-sungguh mengasihi dan mengampuni. Dia sungguh-sungguh memaafkan orang-orang yang dikasihinya. Dia tidak bertahan pada kemarahan dan murkanya, tetapi dia terus di dalam kasih setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan kehidupan kita, kita pun mungkin hampir-hampir sama seperti bangsa Israel ini. Terkadang kita meminta ampun, tetapi di waktu kemudian kita melakukan kesalahan lagi. Atau bahkan kita asik dengan dosa-dosa kita, terus menikmati hidup dan terus semakin jauh dari Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya Allah itu pun akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak setia jika waktunya tiba. Tetapi saat ini kesempatan masih diberikan kepada kita, di mana kita akan terus disambut oleh Allah jika kita datang dan mau berubah. Tentu perubahan itu harus terlihat nyata melalui kehidupan kita, tidak hanya di mulut saja. Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hidup penuh kasih, peduli, dan berempati. Kita memuji Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan setiap hari. Bukan hanya di dalam peribadahan kita sekali seminggu saja, tetapi setiap hari, di setiap perjalanan kehidupan kita, kemanapun kita pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup baik, hidup berkenan kepada Allah adalah hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Jangan pernah kita berubah, jangan pernah kita lupa untuk tidak membaca, mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah percaya dan terus belajar dan tetap setia di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan akan kasih setiamu. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tetapi kasih-Mu begitu besar. Pengampunan-Mu sangat luas untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup ini. Berkati kami di dalam perjalanan hidup kami. Mampukan kami, tambahkan iman kami, agar kami kuat, tetap teguh berpengharapan kepadamu. Sesulit apapun pergumulan yang kami hadapi, jangan biarkan kami mengandalkan diri, mengandalkan dunia, tetapi Engkaulah yang selalu kami andalkan. Bapa yang baik, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami melakukannya dengan baik, dan ajari kami melakukan di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan kami akan berhasil dan berbuah dengan baik. Dan setiap buah baik dari pekerjaan kami boleh kami nikmati, dan Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Kuatkan mereka, teguhkan hatinya, dan biarlah penghiburan yang sejati Engkau berikan kepada mereka, agar mereka boleh menatap masa depan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu akan menjadi lebih indah. Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap percaya dan memohon pemulihan yang daripada-Mu saja. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu,
Sembuhkanlah mereka Tuhan, agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, kami puji sembah Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.